Indonesia agar nilai-nilai kepemudaan itu selalu menempel dan melekat dalam visi dan gerakan kaum muda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya ini khusus buat Bang Ridel nih. Bang Ridel nih, kira-kira nih kalau misalnya jadi stafnya presiden nih untuk milenial, kira-kira apa sih yang mau dilakukan buat Indonesia? Karena kayaknya kalau saya lihat nih, teman-teman yang diangkat jadi staf presiden ini kayaknya nggak ngapa-ngapain deh. Bahkan yang kemarin satu orang mundur tuh gara-gara kasus. Coba, terima kasih. Luar biasa nih PR pertanyaannya. Silakan langsung dijawab oleh milenial kita. Iya, terima kasih Pak Priyatna. Ini pertanyaan yang berat juga untuk saya jawab ya. Untuk menjadi staf khusus, tetapi setiap perkataan adalah doa, saya mengaminkan saja. Ya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Siapapun bisa menjadi apapun gitu ya. Ini motivasi untuk kita semua. Masa depan adalah milik kita. Dan kalau andai kata Tuhan berkenan bisa membawa saya ke sana, saya cuma berfokus kepada satu poin, yaitu pendidikan. Kalau generasi muda hari-hari ini, yang harus dibentuk itu, kalau kita mau membangun bangsa, yang harus dibentuk itu adalah mindset daripada generasi muda. Dan mindset hanya bisa kita asah, hanya bisa kita pertajam ketika kita melalui jalur pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar kita datang ke sekolah dan lain sebagainya. Karena apa saya menitik beratkan kepada pendidikan? Karena dari dulu, dari zaman sejarah bangsa ini didirikan, Bung Karno sudah menganggap bahwa pendidikan adalah satu poin yang penting, sehingga mereka memasukkan itu dalam amanat konstitusi, di mana semua generasi bangsa, anak-anak muda berhak mengakses pendidikan. Karena itu adalah satu poin penting yang fundamental yang bisa membawa satu lompatan besar. Sehingga kalau semua generasi muda kita bisa mengakses pendidikan dengan mudah, kita tidak perlu khawatir lagi pembangunan hanya ada di Jakarta sana. Karena di daerah-daerah sudah punya generasi-generasi yang siap membangun daerahnya. Punya generasi-generasi yang siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sampai kepada desa-desa. Kemudian yang paling penting kalau saya melihat bahwa karakter daripada anak muda yang harus kita perbaiki lebih dulu. Kalau saya mau bilang ada tiga peran pemuda. Satu berperan positif, dua berperan negatif, tiga apatis. Kita mau bawa kemana peran kita sebagai anak muda? Sehingga kalau saya ini sangat ya Pak, maksudnya staf menteri, staf presiden itu kalau andai kata bisa ke sana, yaitu saya hanya akan berfokus kepada pendidikan. Karena pendidikan itu adalah jendela dunia, melalui pendidikan anak-anak muda bisa menggapai sesuatu. Saya kasih contoh, Menteri Nadiem Makarim, saya bukan melihat dia sebagai menteri saat ini, tetapi ketika dia melalui jalur pendidikan di Harvard, dia bisa membuat disruption teknologi di Indonesia. Sehingga melalui pendidikan, kita bisa mengakses berbagai lini. Kalau dalam pendidikan kita belajar wirausaha, pendidikan kita mengajarkan tentang skill, mengajarkan tentang mindset. Satu poin yang paling terakhir tentang pendidikan. Kita tidak hanya diajarkan tentang bagaimana menjadi pintar dan hebat di bidang tertentu, tapi bagaimana kita diajarkan untuk menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bagaimana menghargai orang, menjadi orang yang disiplin, dan bagaimana menjadi orang yang berintegritas. Sehingga kita akan menjadikan diri kita terbawa kepada satu taraf berpikir yang rasional, kita tidak mudah dibodohi, dan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Pentingnya pendidikan bagi kita generasi muda adalah itu. Semua kita sekalian yang hadir di sini bisa membawa kabar baik ini. Pendidikan harus dirasakan oleh siapapun dan dari manapun kita berada. Siapapun dia harus merasakan pendidikan karena itu adalah perintah daripada Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Terima kasih banyak